Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas kognisi sosial hari Senin jam 11. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai spotlight effect. Penasaran nggak sih apa itu spotlight effect? Dan bagaimana ya spotlight effect bisa terjadi? Yuk sama-sama ditonton videonya sampai habis. Kita adalah pusat dari dunia kita sendiri. Begitulah yang tertanam di dalam diri setiap individu. Oleh sebab itu, terkadang kita melakukan penilaian yang berlebihan tentang bagaimana orang lain melihat diri kita. Hal ini terkait dengan egocentric assessment yang umum dialami oleh kebanyakan orang, bahkan oleh diri kita sendiri. Pernahkah kamu mengenakan baju yang sekiranya mencolok ketika berjalan di depan umum? Atau kamu lupa menggunakan lipstik ketika berpergian? Apakah setelah itu kamu merasa seluruh dunia seolah memperhatikanmu? Seperti yang dialami oleh Mila pada hari Minggu di taman kota. Tanpa sadar, Mila mengenakan kaos kaki yang berbeda warna saat ia berkaca di dalam toilet umum. Setelah menyadarinya, Mila sangat merasa malu, mengingat dari tadi Mila sudah berkeliling taman. Semua orang pasti tadi memperhatikan kakiku yang mencolok ini. Dengan berpikiran seperti itu, Mila berusaha menyembunyikan kaos kakinya dengan menurunkan celana yang digunakan. Namun, Mila tidak bisa menyembunyikan perasaan malunya, sehingga membuat ia sering melirik ke bawah kakinya. Merasa semua orang lebih memperhatikan kakinya lagi, Mila memutuskan untuk melepas kaos kakinya dan segera kembali ke rumah. Seperti yang digambarkan dalam ilustrasi, Mila akan mulai memperhatikan setiap detail pada dirinya. Sebenarnya, akan sangat wajar bila seseorang merasa seperti itu. Walaupun kenyataannya, tidak semua orang benar-benar memperhatikan kita. Hal itu terjadi karena kita terlalu fokus pada apa yang membuat kita salah pada saat itu. Kita cenderung melebih-lebihkan sejauh mana perilaku dan penampilan kita diperhatikan serta dievaluasi oleh orang lain. Inilah yang dinamakan dengan spotlight effect. Spotlight effect adalah istilah yang digunakan oleh para psikolog sosial untuk merujuk pada kecenderungan kita melebih-lebihkan seberapa banyak orang memperhatikan kita. Dengan kata lain, kita cenderung berpikir ada sorotan pada kita setiap saat, menyoroti semua kesalahan atau kekurangan kita untuk dilihat seluruh dunia. Terdapat penelitian dari Gilovich yang mendokumentasikan mengenai spotlight effect. Dalam penelitian tersebut, terdapat dua kelompok. Untuk menyederhanakannya, mari kita menyebutnya sebagai kelompok A dan kelompok B. Pada kelompok A, masing-masing peserta diminta untuk mengenakan t-shirt bergambar penyanyi pop Barry Manilow yang merupakan sosok terkenal yang meragukan di kalangan mahasiswa. Sedangkan kelompok B adalah orang-orang yang bertindak sebagai observer atau pengamat. Dalam setiap sesi, peserta dari kelompok A diantar ke ruangan lain di laboratorium dan diminta untuk mengetuk pintu. Eksperimen kedua menjawab dan mengantar peserta ke dalam ruangan, di mana 4-6 peserta lainnya yang berpakaian normal duduk mengisi kuesioner. Setelah percakapan singkat, pelaku eksperimen kedua mengantar peserta keluar ruangan dan masuk ke lorong. Di sana,
Peserta diminta untuk memperkirakan berapa banyak dari mereka yang duduk di ruangan itu akan mengingat siapa yang tergambar di bajunya. Partisipan pemakai baju kaos Barry Manilow menganggap bahwa ada sekitar 50% orang yang memperhatikan. Namun, pada kenyataannya, hanya ada 20% partisipan observer atau pengamat yang memperhatikan gambar pada baju kaos tersebut. Seperti yang diharapkan, peserta melebih-lebihkan keakuratan sebenarnya dari pengamat. Para pemakai t-shirt tidak diperhatikan lebih dari yang mereka duga. Hal ini jelas membuktikan bahwa penampilan dan perilaku kita tidak sepenuhnya diperhatikan oleh orang lain. Sehingga, kita tentunya tidak perlu merasa was-was akan hal tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pada kenyataannya, orang-orang tidak begitu memperhatikan kita sebesar yang kita kira. Dipercaya bahwa spotlight effect berasal dari sikap kita yang terlalu sadar diri, serta tidak dapat menempatkan diri kita pada posisi orang lain untuk menyadari bahwa perspektif mereka berbeda dengan diri sendiri. Meskipun spotlight effect merupakan hal yang mungkin dialami setiap orang, tetapi hal ini tentu masih dapat diatasi. Langkah awal untuk mengatasinya adalah dengan memfokuskan perhatian kita keluar dan memperhatikan reaksi orang lain terhadap kita. Ini akan membantu kita untuk berhenti berfokus kepada kecemasan kita, serta memperhatikan betapa sedikit orang lain yang benar-benar memperhatikan kita. Spotlight effect menyebabkan seseorang menjadi ragu akan dirinya sendiri. Hal ini juga membuat seseorang percaya bahwa mereka akan dinilai buruk berdasarkan kegagalan yang mereka alami. Sebuah studi tahun 1999 menunjukkan bahwa spotlight effect terkait dengan masalah evaluasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi di mana kita merasa sedang dievaluasi atau terdapat tekanan agar orang lain menyukai kita, spotlight effect mungkin lebih menjadi perhatian. Spotlight effect membuat kita sangat menyadari perilaku dan penampilan kita sendiri. Akibatnya, kita cenderung lupa bahwa orang-orang di sekitar kita mungkin tidak terlalu fokus pada hal-hal itu. Selain itu, spotlight effect juga membuat kita terlalu fokus menebak pada apa yang mungkin dipikirkan oleh orang lain. Hingga mulai mengembangkan pemikiran yang negatif terhadap orang tersebut. Hal ini juga dapat berakibat pada hilangnya fokus pada apa yang seharusnya dikerjakan. Ini akan mengganggu produktivitas kita ketika bekerja. Dampak lain yang mungkin terjadi yaitu ketika kita terlalu fokus pada diri sendiri, tindakan, atau penampilan dan percaya bahwa semua orang menyadari hal yang sama. Kita cenderung akan merasa cemas dan khawatir. Spotlight effect juga memberi sumbangan dampak pada social anxiety atau kecemasan sosial. Orang yang memiliki kecemasan sosial sangat fokus pada diri, tindakan, dan penampilan mereka, serta percaya bahwa semua orang juga menyadari hal yang sama dengannya. Spotlight effect ini dapat memperburuk kecemasan sosial dengan menambah perasaan buruk dan membuat situasi semakin menimbulkan rasa takut dan mengintimidasi. Jika dirasa spotlight effect ini menimbulkan perasaan gugup yang sulit dikendalikan, hal ini dapat menjadi tanda bahwa spotlight effect yang tengah kita rasakan telah menimbulkan kecemasan sosial yang berpengaruh pada kesehatan mental kita. Ada baiknya kita mulai mendatangi ahlinya untuk mendiskusikan pilihan pengobatan yang potensial. Dengan intervensi dari seorang profesional terlatih, kita dapat diberdayakan untuk mengelola kecemasan sosial dan menjalani hidup yang lebih baik lagi.
Namun, apabila spotlight effect yang kita rasakan tidak menimbulkan dampak seserius itu, bukan berarti kita harus mengabaikannya loh. Karena memang perasaan diperhatikan oleh orang lain akan membuat kita cenderung merasa cemas. Dan itu juga akan cukup mengganggu pada keseharian kita. Lalu, bagaimana ya cara mengatasinya? Yang pertama, mengingatkan diri bahwa tidak semua harus tentang kita. Ini bisa dimulai dengan menyadari dan mengakui keberadaan orang lain. Jika kita mengingat bahwa setiap orang di sekitar kita memiliki perhatian mereka sendiri untuk difokuskan, maka perasaan spotlight effect mungkin tidak akan begitu terasa. Yang kedua, cobalah untuk tetap santai. Anggap saja bahwa kesalahan kecil dari penampilan dan perbuatan kita tidak akan berdampak besar, tidak akan berdampak sebesar apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, cobalah untuk meminta pendapat dari orang lain. Dengan mendapatkan feedback dari orang lain, hal ini dapat membantu mengatasi bias egosentris yang dapat menyebabkan spotlight effect. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung video. Gimana tadi pembahasan mengenai spotlight effect-nya? Sangat informatif dan juga menarik kan? Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga materi yang terdapat dalam video ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri tanggapan atau pertanyaan kalian ya mengenai video kami.